melanjutkan pembelajaran kita. Silakan berdoa. Di tempat duduk siap, hormat, gerak, tegak gerak, berdoa mulai. Silakan dibaca ayat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan bagi yang membaca mendapatkan pahala dan bagi yang mendengarkan ayat suci Al-Quran. Baiklah anak-anak bapak semuanya, sebelumnya akan bapak absen terlebih dahulu. Abdul, Anang, alhamdulillah ada seluruhnya. Pada hari ini kita masuk ke tema yang baru, yakninya tentang menjalani hidup penuh manfaat dengan menghindari berfoya-foya, riya, sum'ah, takabur, dan hasad. Jadi pada pagi hari ini yang kita pelajari adalah masalah berfoya-foya. Sebelum masuk kepada materi tentang berfoya-foya, Bapak berharap ada dari anak Bapak yang bisa menjelaskan materi sebelumnya. Silakan. Materi bab 2 yang sebelum ini kita pelajari adalah definisi iman. Iman berasal dari bahasa Arab dari kata dasar amana yu'minun, imana yang berarti beriman percaya. Adapun definisi iman menurut bahasa sebagai berikut: kepercayaan, keyakinan, ketetapan. Hari ini kita masuk kepada materi baru, yakninya hidup berfoya-foya. Adapun kegiatan kita pada pagi hari ini adalah ini bisa dilihat di papan tulis. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, coba dilihat, kita akan melaksanakan ice breaking terlebih dulu. Ada instruksinya. Yang pertama, nanti berdiri berpasangan. Ya. Habis itu ditaruh satu pulpen di antara bangkunya. Habis itu ada instruksi ketiga. Kalau seandainya Bapak bilang head, pegang kepala. Flex, tepuk tangan. Dan kalau seandainya dibilang pen, maka silakan diambil penanya. Kalau pen harus diambil pulpen atau pensilnya. Ini sama. Oke, konsentrasi. Oke, konsentrasi. Instruksinya head clap head. Konsentrasi lagi, masih ada. Clap head.
pengertian dalil dan contoh perilaku berfoya-foya. Yang kedua, manfaat dan cara menghindari perilaku berfoya-foya. Yang ketiga, Islam melarang perilaku tercela sehingga termotivasi untuk menghindarinya. Yang keempat, pembelajaran berbasis produk. Yang kelima, membiasakan diri terhindar dari sifat berfoya-foya. Ini yang akan kita bahas pada materi hari ini. Oke, silakan dibaca Revaldo. Ya. Bagaimana tanggapan Anda tentang kisah Bitcoin? Seorang selebgram yang berpenghasilan ratusan juta dalam sebulan dari hasil YouTube lalu mengamburkan uang untuk membeli pakaian mahal, tas, sepatu hanya sebagai koleksi saja. Tiba-tiba kehidupannya terbalik karena terjerat kasus pajak. Akhirnya semua hartanya disita. Bagaimana gaya hidup dari selebgram ini? Siapa yang bisa memberi tanggapan tentang pernyataan pemerintah ini? Silakan. Ya, silakan. Dia membeli barang hanya untuk dipajang saja, Pak. Tidak membeli barang sebagai fungsinya. Ya, kita bagus. Masih ada yang lain yang ingin berpendapat? Oke, silakan. Dari pernyataan ini, siapa yang mau memberikan pendapatnya? Oke, Ustaz. Ayo, silakan. Apa pendapatnya kalau seandainya ada seorang selebgram yang berpenghasilan ratusan juta dalam sebulan dari hasil YouTube-nya, lalu dia hamburkan uang tersebut ya untuk berfoya-foya. Ternyata dalam kesehariannya itu dia tidak bayar pajak, habis itu tertangkap. Ini bagaimana kasus seperti ini? Ini kan kasus ini. Ada yang ingin menangkap? Cukup? Oke, lanjut. Apa yang Anda ketahui tentang hidup berfoya-foya? Ayo, silakan. Ya, bagus. Membeli barang? Oh, bagus. Ya, masih ada yang lain? Yang lain? Oke, silakan. Yang kelompok 4, silakan. Apa yang Anda ketahui tentang hidup berfoya-foya? Yang bagaimana yang berfoya-foya itu? Menghamburkan uang. Misalkan tadi yang dicontohkan, kalau seandainya dia tidak butuh barang tersebut tapi dia beli, terkadang hanya untuk memamerkan, gengsi. Kalau tidak bermerek, celananya tidak mau dipakai, baju nggak bermerek, nggak dipakai. Ini salah satu hidup yang berfoya-foya. Oke, lanjut. Apa saja dampak negatif dari hidup berfoya-foya dalam pandangan agama dan masyarakat? Ya, silakan. Oke. Dipandang sangat sombong. Dipandang sangat sombong, bagus. Silakan. Yang lain? Kan kita hidup nih di lingkungan masyarakat. Habis itu di tengah-tengah masyarakat itu kita berfoya-foya cara hidup kita. Bagaimana pandangan masyarakat tersebut? Menganggap orang itu buruk sifatnya. Oke, bagus. Masih ada yang lain? Yang lain silakan. Perhatikan video. Oke, itu video pertama. Coba perhatikan lagi video kedua. Oke, dari kedua
video tadi, siapa yang bisa mengambil intisari dari dua video tersebut? Video pertama tadi apa? Berduaan. Hidupnya sederhana, mandiri, tanpa dengan ditemani oleh orang tuanya. Habis itu yang kedua, pamer. Ya, dengan jamnya berapa ya? 7 miliar. Akhirnya apa? Miskin. Sekarang di penjara. Nah, ini dampak kalau seandainya kita hidup berfoya-foya. Tapi kalau yang pertama tadi, hidup sederhana dan mampu untuk membangun masa depan yang lebih baik. Dan kalau ini posisinya sekarang di penjara. Nah, ini masalah hidup berfoya-foya nih. Hidup berfoya-foya adalah, coba dibaca. Abdul. Berfoya-foya adalah kehidupan yang mengutamakan kesenangan dan hiburan duniawi secara berkelanjutan. Seringkali melibatkan pengeluaran yang tidak perlu untuk barang-barang mewah atau aktivitas yang tidak bermanfaat. Oke, itulah hidup berfoya-foya. Gaya hidup yang mengutamakan kesenangan dan hiburan duniawi saja. Oke, ciri-ciri hidup berfoya-foya. Silakan dibaca, Nang. Satu, pengeluaran berlebihan. Ya. Kan uang untuk barang atau layanan yang tidak diperlukan. Ya. Dua, konsumerisme yang mengutamakan pembelian barang-barang mewah untuk pamer Ya. atau memenuhi tuntunan sosial. Ya, lanjut. Tiga, kurangnya perencanaan keuangan, tidak memiliki anggaran atau rencana pengelolaan uang yang baik. Nah, oke. Ini ciri-ciri hidup yang berfoya-foya. Bisa dipahami? Oke. Yang ketiga, silakan dibaca. Siapa yang bisa membaca? Ah, ya, silakan. Silakan. Yang ini, ayatnya nih. Oke, ayatnya dari Al-Quran surah Al-A'raf ayat 27. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitan bi rabbih kafura. Nah, coba artinya apa? Sesungguhnya orang-orang yang boros adalah saudara-saudara setan, dan setan itu sangat tingkat kepada Tuhannya. Oke, bagus. Andi adalah seorang pemuda berusia 25 tahun yang baru saja mendapatkan pekerjaan tetap di sebuah perusahaan swasta. Ia mulai membelanjakan uangnya untuk barang-barang mahal seperti gadget terbaru. Kesucian Allah, hubungan dengan Allah, perbuatan ria dan sumpah dapat mengganggu hubungan